collaborative inquiry. Itu yang rencananya kita akan bahas pada hari ini. Bapak Ibu, mungkin kita di depan bukan maksud untuk menggurui atau merasa kita yang paling tahu, itu tidak, karena kami yakin Bapak Ibu pasti sudah banyak referensinya, banyak membaca, banyak informasi mengenai terutama pembelajaran mendalam yang pada awal tahun pembelajaran 2025-2026 ini kita sudah diperkenalkan mengenai pembelajaran mendalam, pembelajaran secara dangkal, bukan mendalam. Maksudnya apa? Surface learning, contohnya apabila kita mengajar itu hanya dengan metode ceramah, mentransfer ilmu saja, itu pembelajaran dangkal. Karena apa? Mereka tidak secara lebih mendalam lagi. Nah, pembelajaran dangkal ini yang menjadi tantangan kita. Karena apa? Kita berada di zona nyaman. Ya tadi, itu capek-capek. Apalagi kalau kita pengen model pembelajarannya, pola pikir ini akan kita kembangkan dalam proses pembelajaran mendalam di kelas. Kemudian proses pembelajaran mendalam ini akan disampaikan oleh Bu Nunung ya, mengenai proses RPM, rencana pembelajaran mendalam. Silakan kepada Ibu Nunung, dipersilakan. Masih kira-kira padanan kata pola pikir atau mindset ini mungkin kalau ada gitu dalam kata tunggal gitu, kira-kira apa ya? Sebab ini terus terang ini kata majemuk ya, pola dan pikir. Saya mengusulkan, ini boleh diterima atau boleh digantikan dengan boleh. Saya kira pola pikir itu atau mindset kan dari pikiran yang sudah terhimpun ya, mindset. Jadi membentuk pola. Iya. Semacam pikiran-pikiran yang sudah ada. Ini sebetulnya teori konstruktivisme ya, bahwa siswa itu tidak kosong ketika memasuki kelas. Jadi dia sudah punya sehimpunan informasi yang kemudian membentuk sikap dia. Nah, saya kira pola pikir itu semacam sikap yang dimiliki oleh siapapun, oleh seseorang terhadap informasi yang dimilikinya, terhadap pengetahuan yang dimilikinya. Itulah yang membentuk pola pikir. Ketika kemudian ada yang dengan akan tereliminasi oleh keadaan kelas kalian. Nah, jadi kamu jangan sampai strip. Kamu lebih baik 0, PR-nya 0, ulangan 0, ya. Itu berharga bagi saya daripada kamu strip. Saya ungkapkan gitu ke anak ya. Apalagi kamu meningkat di checklist 1, checklist 2 itu ada artinya, ada yang KKM, ada yang di atas KKM. Dan yang paling hebat itu ada tanda tangan Pak Iman. Apakah di buku, apakah di ulangan, walaupun nilainya 0. Saya selalu begitu ke anak. Dan jadi daftar nilai saya itu tidak ada angka 80, tidak. Saya itu yang saya tuliskan. Nanti akan jadi angka ketika diminta oleh Wakasek kurikulum untuk jadi rapot atau jadi nilai. Tapi di daftar hari saya tidak angka itu. Jadi script 0, checklist tanda tangan. Nah dari itu saya selalu sampaikan ke anak. Jadi ada pacuan ya. Aduh, memang Gusti, 0 pun itu berharga bagi Pak Iman. Apalagi yang nilainya ulangannya 0 tapi di tanda tangan. Karena kita guru menyeliti anak ini 0 dapat mikir sendiri atau tidak. Atau kalau nyontek, kita juga harus meneliti ke sana. Akhirnya anak yang daya tangkapnya lemah itu juga bersemangat untuk kembali ke OG. Ya, tapi dia akan meraih yang lainnya, cara lain mendapatkan simpati dari Pak Iman, berani ke depan, simpati mengerjakan walaupun keliru dan sebagainya. Jadi mungkin itu salah satu cara yang saya sampaikan ke anak untuk memotivasi agar bertumbuh berpikir mindset dia tadi ya, yang growth itu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Iman, tepuk tangan buat Pak Iman. Saya yakin ibu bapak semuanya pasti sudah banyak dan selalu memberikan motivasi ke anak untuk mereka bisa pola pikir bertumbuh. Tidak hanya Pak Iman, Pak Ajat atau Bu Lia, saya yakin semuanya sudah memberikan banyak motivasi ke anak-anaknya agar mereka bisa berani ke depan, maju ke depan dan terus ke depan. Terima kasih kepada semuanya, termasuk Pak Ajat yang tadi sudah feedbacknya ya atau tanggapannya dari yang kita bahas. Jadi kalau
kalau menurut Pak Ajat pola pikir itu apa yang sudah kita punya, apa yang sudah kita dapat, terus ada hal yang baru, itu yang menjadikan sikap kita. Apakah dia jadi berani atau tidak? Nah itu kadang-kadang kita juga menemukan anak, kenapa anak tidak berani maju ke depan? Karena apa? Selain dia tidak berani, mereka apa? Tidak mempunyai pengetahuan awal. Bingung yang mau diomongin itu apa di depan, sehingga mereka tidak berani ke depan. Kadang-kadang pun udah mau ada yang mau dibaca pun mereka masih takut. Karena apa? Takut salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman sudah bisa berkumpul dan hadir di sini mendengarkan paparan tentang dimensi pembelajaran mendalam atau deep learning yang kami dapatkan selama 5 hari kemarin di Sukabumi. Mungkin di sana itu sudah 100% ya ke saya disampaikannya udah full. Cuman di sini sedikit saya akan menyampaikan tentang perencanaan pembelajaran mendalam. Mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah mendengar tentang pembelajaran mendalam, lebih spesifiknya lagi, mungkin sudah pernah membaca dan mempelajarinya. Di sini akan saya sampaikan tentang perencanaan pembelajaran mendalam, sama seperti hal yang udah Bapak Ibu sampaikan ya, kerjakan pada waktu modul ya, kemarin itu modul pembelajaran. Cuman sekarang itu diganti casingnya aja menjadi RPM, rencana pembelajaran mendalam. Nah, dengan kata lain di dalamnya itu sama, tidak ada yang mungkin berubah, tidak banyak yang berubah. Saya sampaikan dulu seperti 8 dimensi itu ya Bu ya, 8 dimensi lulusan. Bu Emma coba yang 8 dimensi lulusan. 8 dimensi lulusan. Ini yang profil lulusan. Yang dulu itu apa? Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Ada berapa coba waktu itu Ibu? Yang Ibu ketahui yang di profil pelajar Pancasila ada 6 kalau nggak salah ya, 6 ya. Nah sekarang menjadi 8. Yang jadi bertambah berapa? 2. Nanti Bapak Ibu dilihat, di sini ada berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Itu yang 3-tiganya. Ini semua harus kita tuangkan di RPM, harus ada di setiap kerangka ya, di setiap kerangka pembelajaran. Ini berkesadaran, dijabarkan dulu ya Bu ya, berkesadaran. Berkesadaran itu mungkin Bapak Ibu kalau anak sudah melakukan, di anak aja dulu ya, melakukan kegiatan positif, misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu berarti anak sudah sadar terhadap apa yang ada di lingkungannya. Ada sampah, buang ke tempat sampah. Membersihkan kelas, berarti itu udah punya kesadaran. Dan juga misalkan berdoa, itu masuk ke berkesadaran. Dan mengabsen anak, kalau kita mengabsen ya namanya satu-satu, dan anak berarti udah saya Bu, ya berarti iya itu udah berkesadaran. Bermakna di sini diterapkan dengan merancang pembelajaran kontekstual atau relevan dengan kehidupan nyata terkait dengan pengalaman sebelumnya, memanfaatkan pengalaman belajar untuk diterapkan dalam konteks baru. Ini mungkin kalau di sini yang bermakna itu kalian ibu bapak pernah di
dalam pembelajaran juga ya, pembelajaran matematika misalkan ya. Di sini pengalaman mengaitkan pembelajaran mendalam ini dengan konteks nyata, dengan yang apa ya, benar-benar ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan anak-anak disuruh menghitung pembelajaran uang saku lah biasanya ya, uang saku, uang jajan sehari-hari itu berapa sih kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua. Nah, suruh menghitung sebulan itu berapa. Dan yang tiganya pengalaman pembelajaran mendalam, memahami ya. Di sini pengalaman pembelajaran mendalam ada memahami, merefleksi, mengaplikasi. Nah, di sini memahami berarti anak-anak bisa memahami dalam pembelajaran yang ibu bapak berikan. Misalkan ya seperti tadi matematika, anak secara berkelompok mengerjakan soal matematika. Ini ya. Ini dalam kerangka pembelajaran ada 4. Praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ini sama seperti yang sudah Bapak Ibu pembuatan RPP yang tahun lalu ya, yang model pembelajaran. Praktek pedagogis yaitu memilih model strategi, model metode yang mendorong eksplorasi dalam pemecahan masalah untuk mencapai tujuan pembelajaran agar murid aktif membangun pemahaman mendalam. Misalnya pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran inquiry dan sebagainya. Atau misalkan PBL, PJBL gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami itu ya. Terus kemitraan di sini ada kemitraan pembelajaran. Mungkin yang Bapak Ibu yang baru ini kemitraan pembelajaran atau apa? Yang nggak ada di 4 kerangka yang itu, yang kemarin itu. Kemitraan pembelajaran di sini melibatkan berbagai pihak seperti guru, lintas mata pelajaran, orang tua, industri atau komunitas, memperkaya pengalaman belajar. Refleksi tindak lanjut itu akan dikerjakan pada bulan apa? Jadi sesuai dengan kategori yang Bapak Ibu pilih, terus nanti ada masukan dari kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu akan menerapkannya itu pada bulan apa? Jadi setelah perbaikan atau kekurangan sebelumnya. Nah, pada saat Bapak Ibu nanti di observasi supervisi semester sekarang nanti dijadwalkan kalau tidak bulan akhir Oktober November Ibu. Oktober ya, malah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu berdiri dulu sebentar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak berdiri dulu sebentar. Kita akan peregangan dulu. Peregangan otot. Kita gerakan dulu ya. Soalnya kan duduk dari tadi jam berapa? Kita mulai jam setengah 2. Sekarang setengah 4. Pikiran sudah kemana-mana. Oke. Ini ada ice breaking sedikit ya. Ice breaking matematika. Yang 1 tambah 1 udah tahu belum? Belum. 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4
Jadi semua timnya apa? Nilainya 1, kalau 6, kalau 2, kalau 8 berarti 2 kali. Pangambung lambe, mas tak tak tak. Satu kali lagi. Sacacepil pangambung lambe. Sacacepil pangambung lambe. Terima kasih Bapak Ibu dan PBB dan juga RPM. Sekarang saya akan berbagi mengenai pengertian inquiry kolaboratif ya. Jadi sebetulnya ini Bapak Ibu mengenai inquiry kolaboratif itu Bapak Ibu sudah tahu ya, bahkan setiap hari dilaksanakan ya. Pengertiannya, inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksi serta menyempurnakan praktik pengajaran. Pendekatan ini bersifat relatif dan berbasis data, berfokus pada proses kolaboratif yang tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga mengembangkan profesionalisme guru melalui analisis data dan perbaikan strategi pembelajaran secara bersama-sama. Oke, pada intinya begini, secara garis besarnya saja ya, kolaborasi inquiry ini kolaborasi yang dilakukan oleh tim, yaitu guru dengan guru. Kalau ada perumpun kan ya, ada guru beda mata pelajaran, itu juga bisa dilakukan. Contohnya mungkin bahasa Sunda dengan prakarya ya. Bahasa Sunda, kalau di bahasa Sunda ayah mungkin dari katuangan ya, ayah katuangan bahasa Sunda dengan prakarya suka ada prakteknya, praktek membuat makanan, yaitu bisa berkolaborasi. Begitupun dengan mungkin bahasa Indonesia dengan pelajaran IPA atau IPA dengan pelajaran matematika. Di IPA kan ada kecepatan ya Bu, benar? Ada kecepatan atau mungkin IPA dengan PCOK ya, mengukur kecepatan itu. Terus menurut Queen dan kawan-kawan tahun 2020, inquiry kolaboratif adalah suatu proses terstruktur yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam rangka mengidentifikasi tantangan nyata di kelas, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis. Yang kedua, mendesain strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga,
Menerapkan strategi tersebut sambil melakukan refleksi terhadap menerapkannya untuk kemudahan menyempurnakan praktek pengajaran yang ada. Jadi kolaborasi inquiry ini, jadi ada permasalahan, misalkan kita kan di kantor ya, kalau istirahat suka ada ngobrol ya curhat ya antara guru PPKN misalkan dengan guru IPS gitu ya. Ini misalkan anak teh dalam pelajaran ini susah gitu ya. Terus kita ngobrol misalkan teh gini, guru IPS siapa Bu Maya misalkan teh ya. Di Bu Maya itu kan ada sejarah ya Bu, pelajaran sejarah. Sedangkan di PPKN itu ada kearifan lokal. Berikut ini adalah prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar implementasi inquiry kolaboratif. Yang pertama, berbasis data dan bukti. Setiap keputusan dalam inquiry kolaboratif didasarkan pada data yang diambil dari hasil pengamatan kelas dan data hasil belajar murid, sehingga perbaikan yang dilakukan relevan dan efektif. Yang tadi saya berbasis data dilihat dari nilai ya, nilainya misalkan nilainya dari KKM ke bawah gitu ya, bisa dilihat dari data. Yang kedua yaitu kolaboratif yang setara dan bermakna. Dalam inquiry kolaboratif, semua peserta, guru, kepala sekolah, orang tua, murid, dan atau mitra pendidikan lainnya berpartisipasi secara tanpa hierarki, sehingga setiap suara dihargai sebagai kontribusi. Penting meningkatkan praktik pembelajaran. Jadi identifikasi yaitu minat, kekuatan, dan kebutuhan belajar murid, gaya belajar dan kecepatan berpikir masing-masing murid, bakat dan ketercapaian murid terhadap materi prasyarat, cara murid bekerja sama, menyikapi tantangan, menghadapi kegagalan, serta proses belajar secara keseluruhan, apa yang perlu dan ingin dipelajari murid dengan mempertimbangkan kerangka pembelajaran, prinsip dan pengalaman belajar, serta 8 dimensi profil kelulusan yang tadi sudah disampaikan sama Bu Nunung ya. Terus yang kedua yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai sumber dan metode seperti asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan awal murid, hasil asesmen dan evaluasi sebelumnya seperti nilai ulangan, tugas, portofolio. Selanjutnya yaitu observasi langsung proses pembelajaran di kelas termasuk interaksi dan keterlibatan murid. Data lingkungan belajar sumber daya yang tersedia di sekolah. Selanjutnya yaitu beberapa pertanyaan kunci yang menjadi panduan dalam tahap ini. Yang pertama, data atau informasi apa yang sudah kita miliki tentang murid kita. Ini pertanyaannya. Yang selanjutnya, apa kekuatan yang sudah dimiliki murid? Apa kekuatan yang sudah dimiliki murid? Selanjutnya, apa tantangan atau kebutuhan murid yang perlu kita tanggapi? Terus, apa pembelajaran yang dilakukan di kelas sudah menggambarkan pengalaman belajar dan prinsip pembelajaran? Selanjutnya, apa pembelajaran yang harus dilakukan di kelas sekolah membangun murid agar memiliki dimensi profil kelulusan? Kolaboratif inquiry itu yaitu tim bekerja sama yang guru dengan mata pelajaran supaya pembelajaran anak lebih lebih bermakna ya, supaya ada peningkatan penilaian untuk peserta didik. Jadi bekerja sama guru mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, contohnya IPS dengan PKN atau IPS dengan bahasa Indonesia, tidak hanya dilakukan dengan guru dan guru lain, tapi dengan dengan kemitraan yang ada di lingkungan setempat. Mungkin cukup penyampaian dari saya ya, udah sore, kurang dan lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.